Nah, itulah dia berpikir gimana caranya aku menemukan alat yang aku tidak capek, tenagaku kecil tapi aku bisa melakukan sampai banyak, luas gitu ya. Dan tidak memerlukan biaya sebanyak jika memakai tenaga manusia. Tuh, akhirnya tenaganya ditransferkan ke temuan yang baru. Dia desain deh. Kalau bajak cangkul kan tek 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 satu. Gimana kalau cangkul ini dibikin banyak? Tujuannya apa sih nyangkul? Oh, melembutkan tanah. Bentuknya bisa berbentuk cangkul atau tidak mengapa tidak seperti cangkul. Yang penting dia tajam, tapi dia bisa mengait. Tuh, berapa? 5 misalnya. Nah, dia muter. Ketika alat ini muter, hasilnya itu melembutkan tanah, bentuknya cakar-cakar. Berarti dia butuh tenaga pendorong. Tenaga pendorongnya dibuatlah mesin yang besar yang bisa memutar baling-baling itu. Oh, berarti butuh baling-baling. Oh, berarti butuh mesin penggerak. Maka carilah mesin penggerak itu seperti apa. Nah, kalau sudah menemukan mesin penggerak, membentuk cangkul, membentuk alat untuk panen, membentuk alat untuk nanam benih, tinggal dirubah ujungnya saja. Semula namanya apa? Misal mini tractor misalnya. Itu hasil pemikiran orang tuh. Kayaknya aku nggak sanggup deh bikin mini tractor sendiri. Pakai tim. Pastinya butuh tenaga, butuh analisa, ada yang praktik, ada yang mikirin, ada yang pendananya. Nanti salah kan sayang? Salah. Nah, belilah mesin. Pasang traktor. Lalu dapat modal. Orang bisa beli. Keuntungan itulah akhirnya modalnya kembali itu sudah bisa bantu orang banyak untuk memudahkan membajak ladangnya. Ke teknologi, tujuannya tadi apa? Memudahkan dalam mencapai tujuan. Artinya, apapun nilai kegunaan teknologi itu dia melalui proses riset. Riset yang pastinya dalam hal ilmu pendidikan. Nah, kalau traktor tadi berarti ilmu pertanian ya. Ini dalam hal ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan ini didapatkan pastinya melalui tahapan yang panjang. Ya, inilah fase aksiologi, kegunaan dari ilmu itu sendiri. Dia bisa berupa aplikasi misalnya, bisa juga berupa apa ya, belajar secara cepat ya. Dimana kita belajar manual kan butuh ke rumah guru, butuh menelpon manual misalnya ya, atau nelpon bicara face to face ya, butuh buku misalnya, sedangkan buku susah temukan, butuh apalagi nih suatu proses pembelajaran yang panjang. Nah, dicarilah cara belajar yang efektif, yang hasilnya itu tidak cepat lupa, terus kebermanfaatannya, anaknya terampil, gitu. Berdaya saing kuat. Nah, apa itu? Misalnya dibikin di pola belajarnya. Setelah akhirnya nanti menjadi sebuah temuan, yang temuannya itu bernilai, bisa membantu orang lain. Nah, dulu pernah ada Al-Quran, Al-Qalam, misal. Quran kan sudah bertebaran juga sekarang ya. Dulu Al-Qalam sih kayaknya masih perlu banget karena belum ada YouTube. Sekarang udah ada YouTube, orang bisa tinggal klik YouTube juga sudah dapet ya.
Tapi mungkin masih ada yang pengen ada fisiknya gitu, kan bisa ngaji, yang mana aja kita sebut ya bisa bunyi. Itulah Al-Qalam, teknologi membantu orang dalam belajar Al-Quran. Ayat berapapun, dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, kita lagi sibuk, lagi apa, bisa sambil dengerin. Ada yang bacain. Bisa juga dengan diulang-ulang untuk menghafal. Bisa juga diulang-ulang, dibantu, karena yang baca itu sudah mengerti tajwidnya. Nah, kalau manual, mungkin kita harus ke rumah guru, gurunya sibuk, belajar mungkin malam-malam, belajar tekun gitu ya, telaki, face to face. Karena ada bantuan teknologi itu, maka belajarnya jadi terbantu ya. Ketika lupa, masa nanya terus gitu kan, nanya dulu, langsung lihat lagi. Karena tajwid berbeda, belajarnya ada cara bacanya, mungkin gitu. Kemudian apalagi sudah ke tilawahnya, mujawatnya, toko-toko mujawat tuh masuk di Al-Qalam banyak. Mereka berasosiasi di situ, sudah direkam suaranya, yang bisa kapan saja kita klik, keluar lagu-lagunya. Ya, itu. Harganya lumayan mahal juga ya, tapi itulah teknologi. Orang bisa bantu ya, untuk memudahkan para pemula atau para pembelajar yang mencari kebutuhannya untuk baca Quran secara baik. Ya, bernilai nggak Al-Qalam? Bernilai. Berguna nggak? Guna. Teknologi dia, teknologi. Memudahkan cara kita mencapai tujuan. Iya, kita jadi mudah untuk apapun yang kita minta di situ. Mengganti toko mujawatnya, atau dibaca secara mujawatnya, baca secara murattal juga, klik tajwid, keluar juga tajwidnya, gitu. Klik cara menghafal, keluar situ cara menghafalkannya. Gitu ya. Seharusnya orang yang sudah punya Al-Qalam menghafalnya, bacaannya baik, tidak banyak salah. Jadi dia tidak banyak terbuang lagi waktu karena sudah ada yang membantu. Tuh. Terus kita masuk lagi tentang teknologi atau aksiologi ini ya. Maksud Ibu tadi, kalian kan sudah banyak referensi tuh tentang ilmu-ilmu pendidikan ya, teori-teori pendidikan ya. Tentang teori belajar, tentang teori-teori di dunia pendidikan ya, proses informasi, cara mengevaluasi, cara apa. Nah, dari ilmu-ilmu ini kan sudah kebayang bagaimana dia diproses, kemudian dia melalui tahapan ini dan tahapan ini. Kalau ibu langsung nyuruh meneliti itu berat karena belum mendapatkan ilmu metodologi penelitian. Jadi butuh dasar metode penelitian. Nah, itu belum dapat, baru semester 3. Nah, karena itu ibu mencari jalan mudah nih. Karena kemudahan teknologi. Ibu maaf, videonya. Kenapa tadi ya? Pencet apa ya? Karena kemudahan teknologi sekarang sudah agak mendukung untuk belajar ya. Kalian tinggal googling, misal ya, penelitian-penelitian tentang pendidikan. Misal motivasi belajar, misal. Atau penilaian pembelajaran. Tambahin PDF. Nah, ini nanti keluar semua nih. Atau ke
Ibu lagi pakai laptop dulu. HP-nya dicas. Ini nggak tahu nih, bisa lihat apa enggak ya? Mana caranya ya? Kita kamerain virtual ground-nya di non. Gimana caranya? Nggak bisa lihat. Kamera HP cuma depan. Mana ya? Kamera ibu di rumah. Ibu aja kebalik dong, ini mirror ya. Itu lagi dicas sih, bentar ya. Nyala belum? Baru 1%. Aduh, mungkin. Udah gini. Tadi itu sampai mana ilmu pendidikan yang kalian lihat secara PDF. Ibu bisa share ya. Ibu share dulu. Ibu udah itu belum host belum? Udah host belum Ibu? Lagi cari data. Oh, langsung Google aja ya. Coba langsung Google aja. Kita langsung cari di Google. Share. Google mana Google ini? Ini apa? Ini apa? Motivasi belajar. Pemrosesan informasi aja ya. Pemrosesan. Tambahin jurnal. Saya lihat. Kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Coba yang PDF-nya. Oh, lihat ya kayaknya. Dia nggak berubah ya. Tadi Askia kan mainin HP Ibu. Terus Ibu nggak tahu kameranya kebuka, lihat sesuatu enggak? Enggak pakai kerudung. Enggak ya? Aduh, malu di Ibu. Enggak, Ibu. Nggak tahu kalau dia buka kameranya. Semoga ya. Model pembelajaran pemrosesan informasi. Ini dia berarti ngambil materi di metode pembelajaran ya. Dimana kan belajar itu memproses informasi ya, sehingga masuk dan dipahami. Nah, ini adalah penelitiannya Aimina Rehalat, Prodi IPS FKIP Unpati Ambon. Dia meneliti ini akal budi, berpikir dapat disebutkan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, membangun ingatan. Ini temuannya dia apa? Itulah tujuan kita ya. Dia meneliti ini tujuannya untuk apa dapatnya? Bagaimana otak bekerja, informasi diolah. Informasi diterima melalui alat indera dan dipersepsikan oleh bagian-bagian yang berfungsi secara khusus. Baca dalam hati aja ya.
Ini dia bilang ya, merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan, organisasi data, memecah masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Apa yang ingin dia gali di sini? Nah, itu tadi menjadi pengamatan dia. Kita lihat di rumusan masalahnya terpenutup. Pencatatan indera. Oke. Sini mana dia sudah hasil temuan nih kayaknya, prinsip dan karakteristik model pembelajaran proses. Ini masih teori ya. Teori pembelajaran proses informasi, teori kognitif, masih teori ini. Teori kapasitas, model Hart, model Leher-Bottom, automatic processing, teori memori, penyebab lupa yang terjadi pada proses teori inferensi dan teori aus. Ini ada aplikasinya. Pemahaman, ingatan, umpan balik. Oh, ini berarti hasilnya ini. Kok nggak dianalisa ya? Ini masih teori ganya. Tadi lihat ganya kan? Ini ganya nih. Robert M. Ganya mengungkapkan ada 8 fase proses pembelajaran. Kedelapan fase itu sebagai berikut. Motivasi, yaitu fase awal manusia mulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dan mencapai tujuan tertentu. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Pemahaman, pemerolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, umpan balik. Penutupnya ini, coba penutupnya apa? Model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pengurusan informasi dasari teori belajar kognitif. Oh, lihat penutupnya nggak kena ya. Cuma sekedar. Judulnya dia tadi apa ya? Makalah, kalau ini tuh ya berarti artikel, bukan penelitian. Oh iya, judul pembelajaran proses. Ya, ini sih makalah ya, bukan penelitian ya. Penelitian itu dia bisa di sekolah mana gitu ya. Kita cari lagi. Bisa nyambung apa yang Ibu mau maksud? Di sini Ibu belum nemu. Dia meneliti misalkan di sekolah mana gitu ya. Ini berarti kita coba dulu ya, metodologi di sekolah. Sempit. Oh, nih proses berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah. Mungkin kali ada di sekolah mana.
Ya sebenarnya nggak apa-apa ya, kita coba buka lagi. Berarti ini dia sudah mendapatkan kesimpulan akhir ya tadi di makalah dia. Dari sekian makalah itu dia mendapatkan aplikasi model pengajaran. Hasil temuannya banyak bahwa proses informasi dalam kegiatan belajar itu menurut Ganya meliputi tahapan-tahapan ini. Ada modelnya, bentuknya motivasi, aplikasinya itu ya, diterapkannya ya. Penerapannya itu ada yang modelnya motivasi, ada modelnya pemahaman, ada modelnya pemerolehan, penahanan, ada modelnya pengingatan kembali, ada generalisasi, ada perlakuan. Nah, generalisasi itu dia menggunakan hasil pembelajaran dengan keperluan tertentu. Hal yang paling gampang kalian pahami, coba cari. Dan nanti bikin tugasnya enak. Soal apa ya? Mana tuh sharing? Stop ya. Misal ibu coba yang paling gampang. Efektivitas guru ya. Kapan mengajar itu disebut efektif? Nah, dari pertanyaan kapan mengajar itu disebut efektif atau efektivitas mengajar itu apa? Maka ada orang meneliti, nah hasil penelitian itu dia menyimpulkan ini loh hasilnya kalau mengajar itu mau efektif gitu. Nah, itu berarti sudah temuan. Temuannya itulah sebenarnya yang bisa langsung kita manfaatkan untuk melakukan langkah-langkah yang sudah dia simpulkan. Paham di situ? Paham nggak? Bisa dimengerti? Iya, Ibu. Ya. Nah, berarti kan menemukan guru mengajar itu disebut efektif kan tidak mudah ya. Ada alat-alat ukurnya dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia menemukan itu dengan cara mengikuti poin-poin yang dia. Aduh, Askia berisik. Askia, dengar suara Askia nggak? Kalian keberisikan nggak? Udah ngikutin aplikasi kucing ngomong. Mati dulu. Nakal katanya. Suruh kucing yang nakal. Di sini ya. Tapi apa namanya? Pahami dulu ya. Walaupun kita nggak menemukan, kita akan mencari apa, tapi kita nggak menetapkan pertanyaan apa ya. Nah, kalau mau sih tetapkan dulu pertanyaan. Tetapkan pertanyaan. Tugasnya itu ya. Misal. Kapan mengajar itu disebut efektif? Nah, ini awal. Langkah pertama, tetapkan pertanyaan. Tugasnya ya. Apa Ibu ketik aja sini. Kalian nggak bisa lihat tulisan Ibu. Ini. Share-nya berarti pindah ke Word ya.
tugasnya itu bikinnya kayak gini ya, langkah-langkah mengerjakan tugas. Muncul. Satu, tetapkan pertanyaan. Misal, kapan mengajar itu disebut efektif? Ini pertanyaannya. Lalu langkah kedua, cari PDF penelitian. Ini nggak usah PDF ya, penelitian gitu ya. Cari hasil penelitian yang sudah meneliti konsep guru efektif atau dikatakan efektif dalam mengajar. Nah, dapatlah tadi ya, misalnya. Misal, ketemulah makalah jurnal PDF berjudul, nanti di judulnya di download ya, ambil masukin di dalam Word ya. Ini judulnya atau di judulnya efektivitas guru mengajar. Efektivitas guru mengajar. Mana tadi ya? PDF. PDF ya. Nah, ini berarti ada satu. Nah, kalian cari lagi sampai cari ini jurnal apa dia ya? Jurnal X misalnya. Ini baru satu. Cari berapa jurnalnya? Cari 3 aja ya. Ini kalau orang lain tugas cari jurnal itu bisa sampai 20, 100. Ini 3 doang. Kan kita cuma nyari aja, mau taruhin. Yang sesuai ya. Penelitian. Cari 2 lagi.
Terlalu sedikit, 3 itu harusnya 5. Cari 2 lagi jurnal yang bagus. Setiap jurnal, langkah berikutnya ya. Setiap jurnal dianalisa apa temuannya supaya sebagai pembaca menemukan manfaat dari penelitian itu yang sesuai dengan kajian kita, yaitu konsep aksiologi ilmu pendidikan kebermanfaatan atau jadi dari penelitian itu sendiri. Nilai bermanfaatan atau nilai kegunaan atau temuan misal lama ya kepental ibu ya, hilang. Sampai mana tadi hilangnya? Jadi tahap 1, kapan mengajar itu disebut efektif. Lalu kita cari jurnal, lalu ketemulah judul-judul itu, nada jurnal-jurnal itu, apa isi dari yang kita cari ini. Tadi kan ketemu ya, bahwa guru efektif itu, efektivitas guru mengajar itu dikatakan efektif kalau dia bilang memenuhi langkah-langkah ini. Itu temuannya sebenarnya. Nah, kita sebagai guru bilang di situ tinggal memanfaatkan dari temuan itu sendiri. Jadi tidak usah meneliti lagi. Itu simpelnya ya. Dalam sampai situ mengerti? Halo? Insya Allah, Ibu. Ya, gampang ya. Ya, tinggal kita laksanakan gitu. Gunanya apa? Ini supaya kalian sudah terbiasa dengan jurnal-jurnal, dengan hasil penelitian manapun, melihat sisi baik, sisi positif dari hasil penelitian itu sendiri.
Jadi terbiasa meneliti. Oh, saya meneliti nanti sampai bisa menemukan ujung dari bermanfaat penelitiannya, gitu ya. Ada yang bertanya? Ibu maaf, dikumpulinnya adalah bentuk Word seperti itu ya, Bu? Iya. Nanti tahapannya tulis nama, jangan lupa NIM, kelas apa, mata kuliah apa. Kumpulin, masukin ke GC. GC-nya udah Ibu buka, walaupun secara resmi ujiannya nanti sudah Ibu buka. Tapi mohon maaf, nanti kalau ada yang nggak lulus TAFIS ya berarti walaupun sudah dikerjain, udah ada nilainya, Ibu nggak bisa masukin di siakar. Karena ada kesangkutan apa misalnya. Gitu ya. Tugas untuk UAS-nya sudah bisa melihat atau praktik langsung memahami aksiologi ilmu pendidikan itu sendiri secara praktik. Terus Ibu, dikumpulinnya tanggal berapa ya, Bu? Ya, nanti Ibu kasih waktu sampai hari H UAS, tapi udah Ibu buka dari sekarang. Jadi waktunya kan panjang ya. Udah Ibu buka GC-nya untuk ngumpulin tugasnya dari sekarang. Ibu buka dulu, GC Ibu ada di HP. Itu kira-kira seperti itu ya. Gimana? Ibu mau tanya, kalian aksiologi atau pemaknaan dari ilmu pendidikan itu sendiri sudah mengerti aksiologi itu? Sudah mengerti apa belum? Kan proses panjang ya manusia berpikir dari ontologi, epistemologi, sampai aksiologi itu kan adalah hasil dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang tentang pendidikan dan secara dalam penelitian. Nah, artinya kalau sudah paham alur itu ya, tahapan-tahapan itu, dan kalian tahu berada di mana sekarang, bisa cari ya seperti yang Ibu suruh, itu udah dianggap bahwa itulah aksiologi ilmu pendidikan ujungnya. Selesai, berarti selesai juga kalian memahami, aduh kaget mama, selesai memahami dari filsafat ilmu pendidikan itu sendiri. Gitu ya. Loading nih, Bu mau share ya udah nggak usah deh. Ya gimana? Nurul Farida, ada yang mau ditanyakan? Apa itu aksiologi? Pengertian aksiologi ya Bu ya. Ini tentang hakikat, nilai kegunaan teoritis dan praktik tentang ilmu pendidikan. Ya, sebenarnya kan ilmu itu banyak ya, tapi kita fokus pada ilmu pendidikan dulu. Tuh. Suwaiba gimana? Apa itu aksiologi, Suwaiba? Suwaiba Aslamia, kamu kok diam aja? Ya Bu, gitu. Di unmute, buka unmute-nya. Suwaiba denger Ibu nggak? Kayak orang nggak denger ya. Suwaiba. Suwaiba nggak denger ya. Siti Sarah. Sarah Sobari.
Ini PAI semua ya. Orang PAI nggak tahu pendidikan nanti bingung. Sarah Sobari. Ya, baik Ibu. Mm-mm. Apa? Sarah Sobari, Ibu tanya apa? Kamu tahu nggak yang ditanya Ibu? Nggak berarti ya. Lucy Melanie, Ibu tanya apa tadi? Oh, kabur. Bentar. Aksiologi. Hovifa, ini kelas ini kenapa ini pada bengong semua? Ibu, Iya, Ya, Bu, apa nggak pada tadi? umum, Bu. Apa tadi? Ibu nanya tentang aksiologi, Bu. Aksiologi, Aksiologi. Apa itu aksiologi? aksiologi ilmu pendidikan. Siapa yang masih belum dengar? Nanti Ibu tanya masih diem. Eh, salah satu cabang Cabang. Kan ada di makalah temannya itu. Ini sambil ngapain sih? Sambil main game ya? Sama aja nih kayak Askia nih. Pada kena badai sosmed, badai gadgetnya. Siti Sarah Sobari, tadi siapa yang udah ya? Lucy Melanie. Coba yang lain siapin ya, Ibu sebut-sebutin nih yang sampai nggak bisa jawab. Nah, kalau memang berarti belum pada paham, baik Ibu. selain tugas Aksiologi tadi, aksiologi pendidikan itu apa? nilai dari penelitian Ibu. Nilai atau Kegunaan hasil. penggunaan atau hasil dari Penelitian Ya. dari penelitian. atau apa? Teknologi. Teknologi. Rohimi, Ibu tanya teknologi apa Rohimi artinya? Rohimi, dengar pertanyaan Ibu? Aduh, tutup kamera. Iya Ibu. Nurul Iza. Ayo Tri Wahyuni ngomong. Ayo Nurul Iza. Nurul Iza mana gambarnya? Hadir, Bu. Apa itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah fasilitas yang mendukung untuk Kamu nggak nyatet ya? Nggak dengerin ya. Siva Fauzia. Ini yang 3D Pi ini siapa nih 3D Pi? Operator ya? Siapa 3D Pi? Zarfani. Zarfani, Ibu, 3 DPAI. Zarfani. Ya, coba. Rafani. Suara saya habis, Ibu. Oh, habis. Mana suaranya habis? Habisin buat apa? Ayo, Tri Wahyuni. Iya, Ibu. Apa tadi Bu nanya apa tadi? Teknologi pendidikan gunanya untuk sarana.
untuk menyediakan yang diperlukan bagi pendidikan, Ibu. Belum tepat. Siapa yang mau ungkapin? Syahidah Qur'ani? Ayo. Aduh. Atia. Ini kelas ini hadir tapi tak ada ya? Ada tapi tiada. Dia lagi izin Ibu. Izin. Kenapa? Tuh ada Atia 3 di. Tapi di rumahnya ada wali murid Ibu, lagi ada wali murid. Zizatul Lailina. Teknologi pendidikan ya, Bu. Speaker is not working. Please check your connection or use the different speaker. Syahidah. It's not working. Apa tadi siapa? Tadi ini Bu Syahidah Bu ini. Pak, ini jaringan lagi bukan sih? Enggak di mute, Ah, enggak di mute Bu Syahidah Bu. so. Kita bantu papanya. Iya, mati satu. Ini sebelah sana aja. Aduh, ibu sampai ngantuk-ngantuk nih nunggu. Siapa yang mau sebutin? Lancar lah kita belajarnya. Jadi lemot gini ya. Kalian punya handphone lemot mau nggak? Apa itu teknologi? Siapa yang mau? Lisa Fitriana. Ada nggak kamu di situ? Kemudian orangnya nggak ada nih. Coba yang ada orangnya denger ibu pertanyaannya apa? Angkat tangan. Ibu, kalau ini tuh teknologi pendidikannya itu program-program pendidikan. Cek. Syahidah di mute dulu. Dari tadi tuh. Program Program pendidikan apa? berisi teknik-teknik kerja yang sistematis untuk mengelola sekolah dan kelas. Aduh, kamu Jawa banget nulisnya gitu. Tadi kan udah ibu buatin tulisan tangan yang pakai kamera tadi loh. Teknologi itu apa? Memudahkan kita. Kamu nulis, lihat nggak sih kamera ibu tadi? Oh ya, ini Bu, teknologi itu memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan. Ya contohnya kayak tadi Bu, dari apa tuh namanya? Dari yang tradisional ke modern, tadi Ibu nyontohin Bu. Iya. Dalam pendidikan seperti apa contohnya? Oh contohnya, nah waktu dulu kan ngajar kan ini ya Bu, masih pakai kapur, masih pakai papan tulis. Nah sekarang udah zamannya canggih Bu, pakainya infocus. Iya Bu. Iya. Termasuk metode membaca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Itu juga teknologi. Jadi jangan melihat teknologi itu selalu ukur dengan benda yang canggih. Pada dasarnya teknologi membaca yang waktu itu ini Budi, ini Bapak Budi itu adalah memudahkan para guru melatih muridnya untuk pandai membaca dengan cepat. Ya apa enggak? Iya Ibu. Udah dapat makna teknologi? Iya Bu, dapat. Kalau belum paham, bertanya supaya mengerjakan tugas aksiologinya ngerti. Jadi aksiologi itu bisa kebayang seperti apa? Seperti apapun bentuk teknologi itu, intinya kalau dia memudahkan untuk kita mengerjakan sesuatu atau mencapai tujuan, maka dia termasuk teknologi. Maka dia termasuk aksiologi atau dia termasuk memiliki nilai. Pernah lihat nggak buku baca yang ini Budi, ini Bapak Budi? Baca.
Pernah Ibu waktu Nah, di Ikro pernah lihat ya, Ikro. pernah waktu Baghdadi kecil pernah mah lihat Ibu. Baghdadi? Iya Bu. Ya, atau Masyuro. Iya Ibu. Ya, Masyuro itu bagian dari memudahkan kita untuk lebih cepat memahami tajwid-tajwid dalam Al-Quran dari semua referensi buku-buku tajwid. Sehingga nggak menyulitkan, tidak menyusahkan kita lagi secara manual untuk mencari buku-buku tajwid yang lain karena sudah di cover semua di metode Masyuro. Misal ya, gitu. Itu dulu panjang nggak proses Papa Tony cari buku itu? Lama. Waktu itu Ibu masih mahasiswa. Papa Tony pernah sempat nyuruh Ibu ketik-ketik awal itu. Sekarang baru Ibu ngerti, oh dulu buku itu bentuknya kayak gitu sebelum jadi Masyuro namanya. Tapi Papa Toninya tidak menyerah, terus saja. Nah, mencari gitu ya, agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh aktivitas akademika di Kofi yang kemudian apa tadi ya, ribet Ibu tuh kenapa ya jadi blank. Nah, jadi nggak bikin kita susah lagi harus baca-baca kitab, kan banyak yang berbahasa Arab ya, buku-buku tajwid itu teknologi tuh contoh tuh ya. Nah, nanti buat tuh kesimpulannya. Masyuro mah banyak banget ya, satu buku, satu keseluruhan metode tajwid. Tapi ya seperti itu, misal ambil aja ada satu poin untuk kita memudahkan menghafal yang bagian mana. Boleh ya bidang tajwid, cara mudah menghafal tajwid misal. Nah, temuan terakhir yang meneliti apa? Dia punya gambar rumus kali-kaliannya. Pernah lihat ini enggak? Cara menghitung mewaris. Kan ada orang-orang yang sudah bikin rangkumannya, tulis novelan kecil. Nah, Ibu punya juga nih, zikir pagi sore atau Asmaul Husna. Ini kan hasil orang lautan ya. Nah, ini kepake banget nih sama Ibu. Tuh, ini tuh ada Asmaul Husnanya, tapi dia cuma 3 lembar. Mana sih kameranya? Ibu ke kiri, ini kiri. Ini kayak kanan, ke kanan. Oh, dia ini 4 lembar. Jika buat pergi-pergi, nanti tinggal lipat ini. Nah, Asmaul Husna, doa harian, zikir pagi sore. Tinggal masukin di tas Ibu, tipis kan? Nggak bikin berat. Baca setiap waktu. Pergi, lagi apa? Ibu kayak Al-Ma'surat bukan Ibu? Ya bisa kan, Masyuro juga ada yang ini kan azkar Ada subuh zikir wal pagi masa. petang. Ya ini sih azkar subuh wal masa, hasil rangkuman orang ya, bikin kayak gini. Nah tapi kita nanti cari yang ini ya, mendukung pembelajaran ya, teknologi belajar. Nah, ada kaitannya dengan teori belajar. Maaf Ibu, Apa aja daripada PDF sebenarnya mending cari yang kayak gini nih, langsung ada produknya nih. Produk ini termasuk yang teknologi mengajar tadi ya, yang ini Budi, ini Bapak Budi. Sekarang ada teknologi lagi cara belajar matematika ya, super kecil juga kopelannya. Mana dia ngitung tuh nggak usah dihafal, tapi dipahami aja tekniknya, apa variasi angkanya ya. Nah, lagi viral itu angka 9 masalah. Hitung kalian angka 9. Perkalian angka 9 atau perkalian dengan jari cepat ya. Ibu, berarti teknologi itu enggak mesti sesuatu yang kayak mesin kayak gitu ya, Bu?
Yang penting itu memudahkan gitu ya, Bu. Iya, Pak Tona. Ini Pak Tona ya. Iya, Bu. Askia. Astaga, ini bocah ya. Nanti cilin. Ya nggak mesti yang kan tadi udah bilang di yang ibu tulisnya tadi itu penjelasan kamu kemana? Kelihatan ngasih. Belum ya? Iya, Bu. Kalau bergerak burung. Ini kena laptop ya. HP-nya lagi dicas, jadi cabut lagi Mas ya. Kalau ada baterai juga. Dia udah buka yang lain. Mau pindah situ. Jadi teknologi itu pahami dulu tadi artinya, Pak Tona. Apa Pak Tona? Kamu nulis nggak? Nulis, Apa yang memudahkan bilang? kita untuk mencapai suatu Memudahkan tujuan. kita melakukan banyak hal dalam mencapai tujuan. Atau mencapai tujuan secara mudah ya. Dia mau bentuknya mesin, mau bentuknya mesin, mau bentuknya metode. Yang jelas nanti hasilnya kalau digunakan dia lebih cepat mencapai hasil. Kalau kayak gini kan misal ya, ini kan hasil teknologi juga nih. Nah, ini ringkasan ya. Dimana kalau ibu bawa mat surat mungkin tebal, kemudian kalau ibu ini kan ada asmaul husnanya, mat surat nggak ada ya. Nah, dimana ibu bisa setiap hari baca. Gitu. Tapi udah dibikin gini juga kalau kita lupa nggak dibaca juga nih. Tapi ya seenggaknya memudahkan lah. Nggak nyari-nyari, oh dulu di buku mana, catat dulu manual, ribet. Tinggal beli aja. Ini sih dikasih namanya. Ya, ibaratnya begitu ya. Apa yang kita temukan, kita cetak, kita perbanyak, orang bisa beli, bisa pakai. Termasuk kartu baca. Termasuk ini kan juga teknologi. Ini sih mesin ya. Dek, kartu baca ada di mana? Ambilin dong. Dek. Hei, Neng, cantik, Soleha. Kartu baca di mana? Cari deh. Mama pinjam. Mau kasih lihat kakak-kakak. Nggak tahu di mana. Oh, ampun. Kartu yang belakangnya ada gambar sayur. Itu kan buah metode juga. Metode belajar. Oh, ada ya. Makasih. Sini. Kakak juga nggak dikasih lihat, juga udah tahu. Satu doang, bikin satu aja. Kasih lihat doang. Masa satu ini lagi deh, kurang deh. Nah, pada lihat dulu ya. Nih. Memudahkan apa? Anak-anak mengenali huruf. Ini huruf dan ensiklopedia juga ya. Putih, hitam, langsung ada biru. Oh, langsung ini bahasa Inggrisnya ya. Ini ada montir, mekanik, ada gambar mekaniknya di bawah. Ini juga sebuah teknologi, di mana kita memudahkan untuk mengajar siswanya dan dia senang. Dalam bentuknya ada kartu-kartu lucu ya. Kartu yang dia bisa sambil bermain, dia nggak jadar lagi diajarin main. Masuk nggak Bu pelajaran ini? Masuk, ini bagian dari aksiologi. Lama orang mikirin ini. Biar anaknya mau belajar gitu ya. Bikinlah kartu kecil yang tebal. Nah, kemudian dia, karena itu bagus, ada hasilnya, bagus nih, print deh, dijual. Ya, maksudnya kalau orang mau, tinggal ganti ongkos dan tenaga pikiran. Juga hasil dari pemikiran. Dimana belajar itu sendiri sebuah proses yang dia harus tahu emas, goal. Depannya ada emas. Astronot, belakangnya ada gambar astronot. Manual, mainan berat.
Nah, ini dia pasti bikinnya lama, kan sehari 2 hari. Kirim, kasih tambah, gitu, dievaluasi, eliminasi yang nggak cocok. Ya, kembali lagi tadi, makna dari teknologi itu sendiri, apa? Bisa ulangi semuanya? Memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan. Memudahkan kita untuk mencapai suatu tujuan. Mm-mm. Ibu mau bertanya lagi, Bu? Ya, sesuatu yang bernilai, yang memudahkan kita untuk melakukan banyak hal, atau memudahkan kita mencapai tujuan secara mudah. Ditambahin dulu dari makna kegunaan nilai ya, dari hasil hasil penelitian yang memudahkan kita mencapai suatu tujuan. Ya, siapa tadi mau tanya? Mulai kebuka nih. Siapa? Enggak, Ibu, itu untuk UAS tadi itu, Bu. Oh, UAS. Itu Ya, judulnya itu boleh terserah aja apa khusus kayak buat pendidikan terserah, aja gitu. tapi masih dalam lingkaran, masih dalam ranah ilmu pendidikan ya. Bagaimana guru itu ngajar, bagaimana tentang pengajaran, tentang belajar mengajar, tentang teori-teori belajar, tentang evaluasi boleh, tentang alat belajar itu sendiri boleh, bebas. Yang jelas semuanya sesuaikan dengan mata kuliah kita, tentang ilmu pendidikan. Nah, yang Ibu kasih Untuk contoh jurnalnya kan tadi itu, tidak Bu, Kenapa? untuk jurnalnya tadi berapa ya, Bu? Oh, tadi Ibu kasih 3. Dikit 3 itu. Cuman mungkin per jurnalnya harus dikasih kesimpulannya apa itu ya. Poin pentingnya dari penelitian itu. Harus sampai benar-benar terlihat ya. Poin penting dari hasil penelitiannya itu. Kalau bisa disertai dengan data yang kuat ya. Ada fotonya dia gitu. Oke? Gitu? Foto apa, Bu? Ada Gimana? tanya lagi? Ya? Foto gimana, Bu? Foto jurnalnya atau gimana? Foto temuannya itu Oh, kan aksiologi itu temuan penelitian, sesuatu yang bernilai, yang bermakna, yang berguna, yang berteknologi. Sertai foto, sertai dengan apa gitu ya. Nanti ngerti sendiri ya. Misal ya, dia bilang tentang apa ya, penilaian ya misalnya, penilaian yang efektif. Nah kan dia jelasin tuh jalur-jalurnya yang gimana yang dimaksud efektif. Nah itu dipoto, dapetin, ambil fotonya. Mau peta konsep fotonya, bagan, ambil. Kita mau poinnya nyari itu kan, kayak masuk tadi nyambung tuh, paham bahwa ada proses panjang dia bisa mendapatkan itu. Jadi aksiologinya ada, kebernilaiannya ada. Kalau emang dia berbentuk ada fotonya, nggak ada nggak apa-apa, poin aja. Untuk link jurnalnya disertakan juga tidak, Bu? Oh enggak. Kalau mau ya nggak apa-apa, terakhir taruh. Mana ada judulnya di jurnal itu biasanya. Otomatis ya.
Nama jurnal apa, kampus mana, di mana. Coba dulu ya, kalau nggak mengerti. Udah kebayang belum nih kira-kira? Tadi ini udah difoto belum yang ibu tulis? Buat tolong difoto atau ibu screenshot ya. Jangan dicabut dulu Askia. Filsafat ilmu pendidikan. Oke, di screenshot aja. Masukin WA. Askia, lihat apa itu? Udah ya? Ada yang bertanya nggak? Tiga, pasti tiga-tiganya jangan sama ya hasil temuannya. Paling enak yang ditemuannya apa itu? Baca di abstrak. Baca di kesimpulan akhir. Jadi kita nggak baca satu-satu gitu dari atas. Makanya kalau jurnal kan enak, paling banyak tuh 15 halaman. Ya, Miguel, ada yang bertanya lagi? Zianatul Zakiyah, sudah paham belum? Insya Allah, Tugasnya? Ibu. Insya Allah. Ya, ingetin Ibu bikin link basic-nya ya, soalnya laptopnya nggak bisa sih di laptop. HP-nya tuh dipakai Kia. Kalau ketunda nih dia lupa karena saya coba Ibu coba di laptop. Ya, Ibu, maaf. Pak. Saya ingin bertanya, Bu. Mm-mm. Ibu, itu jurnalnya itu dijadikan satu file apa gimana, Ibu? Iya, masukin di Word-nya, di Word yang kamu mau kerjain. Jadi satu file aja semua. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. ini kan Ibu screenshot tuh tugas-tugasnya. Bawahnya kamu langsung jawab aja tuh. Jawabin, masukin yang PDF-nya penelitian pertama. Langkah pertama, apa tadi, mencari apa? Langkah dua, apa? Langkah tiga, apa? Setengah agak-agak mau mulai menulis ya. Mana ada yang bertanya lagi nggak? Ibu, untuk UASnya di tanggal 20, pas minggu tekun atau tanggal 27, Ibu? UASnya pas tanggal UAS. Tapi Ibu buka untuk tugasnya, udah Ibu buka jauh-jauh hari. Paham? Suasananya sepi banget, jadi ngantuk. Ayo, kalian tanya lagi nggak? Udah mulai kerjain aja ya. Nanti pas ada kesulitan, ketika ngerjain tuh baru tanya ya. Sudah ini, nggak ada yang bertanya. Bengong-bengongan aja, berarti udah paham semua ya. Nanti tinggal tanya ke Ibu Japri yang nggak paham ya. Sekian dulu, mungkin kita tutup ya untuk filsafat ilmu pendidikan. Oh, main TikTok kan? Seru banget kamu joget. Ya sudah ya, hore ya, selesai. Alhamdulillah, mohon maaf jika banyak yang nggak berkenan dan semoga
ya pembuka wawasan semua hal tentang pendidikan. Itu bisa kalian searching, bisa kalian kembangkan sendiri, udah cari lagi ya. Cara carinya udah Ibu kasih tahu tadi, PDF, bisa cari apa gitu ya. Itu dia harus dimatengin lagi itu ya, belajar filsafat pendidikannya, nggak sekali cukup belajar begini. Pastinya ini tuh hanya baru kulitnya yang paling luas. Pastinya belum terlalu paham banget, tapi setidaknya pernah dibukakan ya untuk lebih memahami filsafat pendidikan itu sendiri. Ya, nanti tinggal buka lagi tuh lampiran di buku filsafat yang akhir. Banyak banget tuh pemrosesan informasi, jenis pendidikan kualitatif, kuantitatif, ada di situ. Ya, demikian. Ibu akhiri, mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Semoga pembelajaran ini membawa banyak manfaatnya ya untuk kita semua. Apapun ilmu yang sudah kita dapatkan, pikiran yang sudah mulai terbuka dari pembelajaran ini yang berusaha kemarin memahami, ya syukuri, mati dan tambah pahami lagi ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu Ibu dan keluarga. Amin. Syukran, jazakallah. Minta doanya Ibu buat kelancaran kita UAS. Lucy, tadi kamu nanya nggak, Lucy? Orang kamu banyak kicaunya, tadi nggak nanya. Tadi ngejawab Ibu. Menjawab ya? Iya. Ya, bagus. Ya, Lucy ya. Tingkatkan kemampuannya semuanya ya. Untuk melatih pola berpikirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.